95 Jumat adalah 196 sampai 200. Berarti insya Allah hari Jumat kita akan selesaikan surat Ali Imran, surat yang ketiga, dan pada pekan berikutnya kita akan masuk pada surat baru, yaitu surat Al-Maidah, An-Nisa, surat yang keempat. Bapak Ibu sekalian, bersama kita, siapa Ustadz kita ini? Belum ada ya? Ustadz Wahid udah ada ya. Kita minta dengan segala hormat kepada Ustadz kita, Ustadz Wahid bin Wahid, untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Ali Imran, ayatnya 186 sampai 190. Sekali lagi 186 sampai 190, dan Bapak Ibu yang ingin membaca langsung kitab suci, bisa buka kitab sucinya atau Al-Qur'annya dari mushafnya, surat 3 ayat 186 sampai 190, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti screen atau layar, silakan perhatikan ke layarnya. Baiklah, mari kita masuk ke screen dan mempersilahkan kepada Ustaz kita, Ustaz Zina, Ustaz Wahid Wahid, untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Imran, surat yang ketiga, 186 sampai 190. Tafadhol Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Jil Faraj. Kita langsung aja Bapak Ibu ya, kalau nggak ada masalah dengan suaranya gitu. Suara bagus bening. Alhamdulillah, syukran Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به قليلا فبئس ما يشترون فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد زد وبارك على على رسول رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على Saya kembalikan Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita semuanya mengucapkan terima kasih banyak, syukran jazila kepada Ustaz Wahidin Wahid yang telah membacakan ayat-ayat Allah Rabbul Alamin kepada kita sekalian. Semoga Allah SWT memberikan imbalan kepada beliau sebagaimana Allah memperlakukan Nabi dan Rasulnya.
Karena Nabi dan Rasul mewakili Allah membacakan kitab suci kepada manusia, dan beliau juga tadi telah mewakili Allah membacakan ayat suci kepada kita semuanya, sehingga setiap kita yang mengamalkan tadi ayat-ayat, Allah berikan juga pahala jariah kepada Ustadz kita tadi. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca kitab suci Al-Quran, semoga dengan ayat-ayat yang Bapak Ibu baca tadinya, Allah menjadikan asbab kalau Bapak Ibu sakit diberikan kesembuhan, keluarganya sakit diberikan kesembuhan. Kalau Bapak Ibu semuanya menghadapi kesulitan kehidupan, Allah lapangkan kehidupannya. Kalau ada masalah, Allah angkat masalahnya. Kita teruskan surat Ali Imran kita, surat yang ketiga, dan terakhir kita sudah sampai di ayat 185. Ali Imran artinya keluarga Imran. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayat adalah 200 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai 190, jadi tinggal 10 ayat lagi. Terakhir kita sudah sampai di ayat 185 yang berbicara tentang kematian. Kita sudah jadikan ini sebagai background bahwa kita semuanya, apapun profesi kita, bagaimanapun kita kelihatannya kuatnya, pada akhirnya kita akan menjadi seperti ini. Dan terus terang itulah hakikat kehidupan kita. Kita ini bisa berbicara, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana, bisa mencari nafkah, bisa berkeluarga, bisa punya anak dan istri. Sebabnya cuma satu, karena ada hidup. Dan ketika hidup itu diambil oleh pemilik hidup, maka kita seperti yang kita lihat di dalam video kita ini. Jadi setelah nanti hidupnya diambil oleh yang maha hidup, Al-Hayyu, maka kita hakikatnya cuma dari tanah. Makanya kita dikembalikan ke tanah lagi. Kalau kita datang setahun, 2-3 tahun kemudian menggali kuburan ini, yang ada hanya tulang belulangnya saja. Allah SWT berfirman pada ayat terakhir yang kita bahas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Siapa saja yang berjiwa, karena ada kata-kata kullu, maka pasti akan merasakan kematian. Jadi kalau kita takut mati tidak beralasan, karena sudah dipatok setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Jadi yang kita saksikan tadi itu di dalam video, itu adalah kita yang kita percepat. Kita nanti, tapi tadi dipercepat, diwakili oleh orang lain tadi. Tapi kita pun akan seperti itu nantinya. Kita pun akan diusung ke kuburan. Bahkan ke depan kita tidak tahu apakah kita dikuburkan seperti itu baik-baik, atau mungkin kita dikuburkan secara massal, atau bahkan mungkin kita menghilang kemana. Kita tidak tahu. Oleh sebab itulah satu-satunya kewajiban kita adalah bagaimana menempatkan ibadah kita kepada Allah dengan ibadah yang setinggi-tingginya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan bahwasanya semuanya akan disempurnakan, diberikan ujurakum, pahala kalian pada hari kiamat, yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari, maka siapa yang terbebas dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dialah yang beruntung. Dan itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Itulah profit yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan Tuhan menutupnya dengan pernyataan yang sangat penting, buat dia adalah kehidupan dunia ini kecuali hanya mata'ul ghurur, hanyalah kesenangan yang menipu. Bagaimana caranya bisa kita tertipu? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Jadi kita hidup seperti ini. Kita lihatlah ada pohon-pohonan, ada rumput-rumputan, tapi semuanya adalah bumi ini. Bumi ini tempatnya bikin jalan. Bapak Ibu lihat ada jalan, ada mobil mewah lewat, ada jalan-jalan di seberang sana, dan seterusnya, bahkan ada kota-kota. Tapi di masa berbahagia Allah berfirman, untuk apa tadi seperti itu? Tadi wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Untuk apa? Latublaunna. Jadi kehidupan dunia ini adalah agar kita diuji. Latublaunna, agar kalian diuji. Jadi di sini latublaunna, kalian benar-benar akan diuji. Jadi ini lam taukid, nun taukid namanya. Nun tasydid ini namanya nun taukid. Ya, sama dengan la di depannya nih.
lam taukid juga, ini double taukid. Lam taukid, nun taukid. La tubelawunna. Ya. Artinya kalian pasti sungguh-sungguh akan diuji. Jadi pasti diuji. Ya. Di mana? Fi amwalikum anfusikum, pada harta benda kita dan diri kita. Pada harta benda kita, apakah dengan berbicara harta kita tetap berada di jalan yang benar atau tidak? Karena banyak sekali orang kalau begitu bicara harta tiba-tiba menjadi irasional, menjadi jahal murakab, menjadi bodoh bertingkat-tingkat kata orang Arab. Jadi dalam filsafat atau dalam kaidah mantik ada namanya jahal murakab. Ya, jadi katanya manusia itu ada 4 macam, kata Imam Ali. Ini sebetulnya dari kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan kemudian juga dianut dalam dunia filsafat, yaitu ada orang tahu kalau dia tahu. Jadi dia tahu kalau dia tahu. Nah, itu yang paling bagus. Dia tahu bahwa dia tahu, makanya dia mengerjakan dengan benar. Dia tahu kalau dia tahu. Ya. Yang kedua, ada orang tidak tahu kalau dia tahu. Ya, ini tidak tahu kalau dia tahu. Artinya bahwa dia tidak menyadari kelebihannya, pengetahuannya. Sebetulnya dia belajar di pesantren lama, belajar agama banyak, bahkan mungkin dibayarin secara secara beasiswa. Bahkan kalau misalnya dia keluarga Ahlul Bait, mungkin dia dibayarin oleh Imam Zaman, tetapi setelah selesai tidak mengajarkan agama. Nah, dianggap dia tidak tahu kalau dia tahu. Ya. Ini adalah kesalahan. Tidak tahu kalau dia tahu. Nah, yang bagus itu berikutnya, yaitu dia tahu kalau dia tidak tahu. Jadi sebetulnya peringkat kedua. Jadi yang paling baik itu, yang paling smart, yang paling bagus adalah tahu kalau dia tahu. Ya. Kemudian di bawahnya lagi, tahu kalau dia tidak tahu. Nah, itu bagus. Karena dia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia belajar. Tahu kalau dia tidak tahu, sehingga tidak mengerjakan kalau dia memang tidak tahu, sehingga tidak merusak, tidak akan menunjukkan kesoktahuannya. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia tidak tahu. Kemudian di bawahnya adalah ini yang disebut dengan bodoh. Ya. Sudah bodoh. Ya. Jadi pertama tadi itu pintar, level 1 dan 2 pintar. Yang pertama pintar, kenapa? Dia tahu kalau dia tahu. Pintar keduanya, dia tahu kalau dia tidak tahu. Pintar juga tuh, termasuk smart. Tapi yang bodoh, yang jahil adalah dia tahu, ya, dia tidak tahu dia tidak tahu kalau dia tahu. Apa? Yang ketiga, yang keempat, dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ya. Jadi ini yang ada tidak tahu kalau dia tahu, ada tahu kalau dia tidak tahu. Jadi ada seperti itu. Yang paling jahil murakab itu adalah yang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, ini yang keempat. Namanya jahalnya murakab. Ya, jadi tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, bayangkan kalau dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, maka dia akan melakukan perbuatan yang selalu salah. Nah, jadi Allah mengatakan kalian akan diuji pada harta benda kalian dan diri kalian. Jadi kalian akan diuji dalam harta benda kalian dan diri kalian. Banyak orang kalau bicara harta tiba-tiba tauhidnya runtuh, tiba-tiba bicara dukun, tiba-tiba percaya kalau uang bisa digandakan, macam-macam lah. Kalau sudah masalah harta benda, ya. Kalau sudah masalah harta benda, orang teruji apakah benar agamanya atau tidak. Siapapun juga, termasuk orang berilmu agama, diuji pada saat harta benda. Jadi, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian pasti diuji dalam harta benda kalian atau urusan harta. Disinilah banyak orang yang runtuh, ya, dalam urusan harta. Karena tiba-tiba orang menjadi irasional. Wa anfusikum, dan dalam diri kalian sendiri. Terutama dalam hal ego kita. Nanti di ayat berikutnya disebutkan. Terutama dalam diri kita diuji ego kita, keakuan kita. Apakah kita masih tetap bisa berbagi walaupun kita sendiri masih tidak cukup? Kalau kita nanti berbagi, kalau kita sudah cukup, pertanyaannya, kapan kita tahu kalau kita cukup? Tidak ada yang tahu, dan karenanya tidak akan pernah berbagi. Apa yang kita bagi, apa yang kita miliki. Kita berbagi tentang harta kalau kita punya kelebihan harta. Kita berbagi tentang kekuatan energi kalau kita punya kelebihan kekuatan. Kita berbagi tentang ilmu kalau kita punya pengetahuan ilmu.
Ya, kalau kita punya ilmu. Jadi jangan hanya kita menuntut orang berharta berinfak, orang berilmu juga harus berinfak. Jadi harus diujian di situ. Ya. Bahkan sebetulnya berinfak dengan ilmu paling enak. Kenapa? Kan tidak berkurang. Kalau kita berinfak dengan harta berkurang. Wajar kalau masih mikir-mikir, kenapa ya berkurang? Tapi kalau berinfak dengan ilmu kan tidak berkurang. Ya. Kita ajarin orang nggak berkurang ilmu kita. Ya seperti itulah. Kenapa kemudian terkadang ada ilmuwan atau pesantren suruh bayar orang? Sebetulnya masalahnya sederhana aja, yaitu bahwa banyak orang kalau sudah tidak bayar biasanya mau-maunya. Seperti itu manusia. Jadi kalau dia tidak bayar mau-maunya saja, tidak bisa teratur. Nah, sementara yang namanya edukasi itu kan perlu keteraturan. Ya. Makanya ini fakta kita saksikan buat rata-rata biasanya sistem pendidikan yang bagus, yang bayarannya mahal juga. Seperti itu. Kenapa ya? Karena orang bersungguh-sungguh. Bayarannya mahal. Coba kalau gratisan biasanya tidak bersungguh-sungguh. Seperti itu. Jadi Allah mengatakan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Wa la tasma'unna minal ladina. Oh, ini tadi yang saya bilang tadi. Ini sudah ada di sini. Tentang tentang diri kita, ego kita nanti diukur di sini. Ya. Wala tasma'una, kamu pasti akan mendengarkan. Jadi yang pertama adalah ini adalah taukid juga, la tublawunna, kemudian ini taukid lagi nih, ya. La tasma'una, kamu pasti akan mendengar, ya. Wala tasma'una, ini lam taukid lagi, nun tasydid ini taukid lagi. Wala tasma'una, dan kalian pasti akan mendengarkan juga. Minal ladina, dari orang-orang yang utul kitabah, yang diberikan kitab suci min qablikum, sebelum kalian. Kalau sebelum kita kan berarti Nasrani, Yahudi, dan agama-agama samawi lainnya. Tapi yang paling banyak sekarang kan Nasrani, Yahudi. Kenapa? Karena ini disebutkan min qablikum, sebelum kalian, sebelum Islam. Ya. Utul kitabah sebelum Islam kan cuma Nasrani, karena kepadanya diberikan Injil, Yahudi, kepadanya diberikan Taurat dan Zabur. Seperti itu. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi dua sumbernya. Jadi sumber masalah itu adalah utul kitab min qablikum ini. Ya. Yang kedua adalah alladzina asyraku. Ya. Dua. Kalian pasti akan mendengarkan. Jadi artinya pasti kita biasa, minimal biasa, kalau tidak setiap saat minimal biasa mendengarkan dari orang-orang yang diberikan kitab suci sebelum kalian, dan dari orang-orang asyraku, musyrik. Ya. Apa yang kita dengarkan? Apa yang didengarkan? Adzan katsira. Kata-kata yang menyakiti hati. Katsira banyak, dan bukan cuma sedikit, katsiran. Adzan itu menyakiti hati. Ya. Jadi adzan di sini adalah menyakiti hati, mengganggu. Dan dikatakan katsira. Ya. Nah, pertanyaan bagaimana cara menghadapi ini? Disinilah ujiannya tadi nih. Kan kita bicara ujian tadi di sini nih. Ujiannya terutama menyangkut masalah ini, ya. Pertama, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Anfusikum seperti apa tadi? Yaitu ego kita. Maka Allah mengatakan salah satu ujiannya diri kita itu adalah kata-kata yang menyakiti hati. Ya. Alladzina asyraku adzan katsira. Nah, bagaimana menghadapi yang seperti ini? Allah sampaikan di sini. Wa in tasbiru, berarti sabar. Nah, ini dia. Jawabannya sudah ada di sini, sabar. Wa in tasbiru, kalau kalian sabar, wa tattaqu, dan bertakwa. Jadi kalau kalian sabar dan bertakwa, ini takwa. Kalau kalian sabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Maka sungguhnya pada yang demikian itu adalah azmil umur, termasuk urusan yang diutamakan. Termasuk min azmil umur. Fa inna dzalika min azmil umur. Maka semuanya pada demikian ini termasuk azmil umur. Ya, urusan yang diutamakan. Jadi ada dua sifat di sini, sabar dan takwa. Tapi selalu sabar duluan. Sama kalau salat, selalu sabar duluan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ini takwa juga, sabar duluan baru takwa. Ya. Dan dua-duanya ini, sabar dan takwa ini kita peroleh diantaranya dengan satu ibadah yang sangat penting, yaitu ibadah melawan diri kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, yaitu puasa. Jadi puasa itu adalah mengajarkan kita sabar dan takwa. Sabar di sana, karena apa? Karena kita di sana
melawan diri kita sendiri. Takwa di sana karena orientasinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ini adalah ilustrasi kitab suci diturunkan kepada umat sebelum kita, dan ini adalah orang Yahudi. Ya, ini kalau kita lihat tadi sepotong ke bawah, tidak kelihatan di atas, ya sepertinya Ustadz juga karena pakai pakai sal ya. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Nah, tadi sudah diulangi lagi, kan tadi utul kitab. Ada utul kitab, alladzina tadi asyaraku, tapi di sini disebutkan utul kitab. Karena yang utul kitab itu diberikan kitab suci yang harusnya dibaca. Kalau asyraku kan memang tidak ada kitab sucinya. Allah mengatakan wa'id akhadallahu misaka, dan ingatlah ketika Allah mengambil apa? Mengambil misak. Wa'id akhadallahu misaka, dan ingatlah ketika Allah mengambil misak. Dari siapa misak ini janji diambil? Dari orang-orang yang utul kitabah. Orang-orang yang diberikan kepadanya kitab suci. Apa janjinya? Apa isi perjanjiannya dengan Allah? Ini dia. Latubayyinunnahu. Hu-nya kembali kepada kitab suci. Hu-nya ini adalah kata ganti, dhamir, yang kembali kepada sini, kitab suci ini. Ya. Itu kami membuat perjanjian kepada utul kitab. Berarti bukan hanya kepada utul kitab, bukan hanya kepada Yahudi Nasrani, kita juga. Cuma tadi pembahasannya sebelumnya kan min qablikum, jadi kita batasi pada Yahudi dan Nasrani. Jadi sebelum kalian, tetapi secara definisi per definisi ya kita juga adalah termasuk utul kitab karena kepada kita diberikan kitab suci. Dan penekanannya di sini Alkitab, kitab suci. Karena kesalahan atau ketidakmampuan tadi kegagalan tadi menghadapi ujian berkenaan dengan harta dan diri, itu adalah karena kita tidak terpandu oleh kitab suci. Ya. Kita tidak terpandu oleh kitab suci. Ya. Nah, ketika kita tidak terpandu oleh kitab suci, kita beragama. Tapi agama berdasarkan hawa nafsu kita. Agama berdasarkan keinginan kita saja. Agama kita anut karena kita anggap agama menguntungkan dunia kita. Seperti itu. Jadi agama kita anut seakan-akan menguntungkan dunia kita, sehingga terkadang agama hanya dipakai sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Bayangkan kalau ada ustadz mengajarkan bersedekah sepeda motor, nanti akan dapatkan imbalan dari Tuhan senilai mobil. Bayangkan ada seperti itu ya, sehingga orang-orang kemudian berkumpul. Nah, belakangan ketahuan terjadi penipuan baru ribut ya, padahal itu kesalahan kita juga. Kesalahannya ustadznya, yang kita beri ustadznya memang punya motif, tapi kesalahan kita juga menerima begitu saja, kan begitu. Kita kan sudah berikan kitab suci. Ya, kalau memang hidup bisa dirubah dengan bersedekah motor dapat mobil, ya harusnya sih nggak perlu ada teknologi canggih, nggak perlu ada sekolah. Ya, untuk membuat negara itu menjadi maju, pertumbuhan ekonominya tinggi, ya suruh bersedekah semuanya. Jadilah negara itu negara maju. Yang tadinya misalnya negara itu pendapatan per kapitanya 1 motor. Begitu setelah bersedekah semuanya, tiba-tiba naik pendapatan per kapitanya 1 mobil. Tapi bisakah seperti ini? Nggak bisa. Lalu kenapa orang percaya? Ya itu tadi, kita bodoh murakab. Kita jahil murakab. Ya. Ini kita jahil murakab. Setelah kemudian ternyata itu hanya kebetulan, kalau ada begitu kebetulan belaka saja, ya akhirnya baru kita menyesal kena tipu-tipuan. Nah, Al-Quran mengatakan kitab suci lah, dan inilah misaknya. Coba lihat ya Mas sekalian. Jadi misaknya apa? Latubayyinunnahu, kamu harus menjelaskan. Jadi benar-benar kalian harus menerangkan, menjelaskan kitab suci itu. Kepada siapa? Kepada manusia. Tubayyinunna itu menjelaskan, menerangkan. Ini juga taukid. Jadi Bapak Ibu perhatikan tadi atas ini, lamnya taukid lagi. Ini pakai nun tasydid lagi, taukid lagi nih. Bedanya karena di belakang ini ada domir, ada kata ganti Alkitab. Ya. Jadi kami telah membuat janji, kata Allah. Allah telah membuat janji kepada siapa yang memberikan kitab suci. Berarti kita termasuk di dalamnya sebetulnya. Seandainya tidak diberikan batasan tadi, min qablikum. Apa janjinya, apa misaknya? Yaitu kalau kita mempelajari kitab suci, kalau kita termasuk agama samawi, agama yang
diabsahkan oleh adanya kitab suci, maka la tubayyinunnahu, kalian harus menjelaskan itu. Ya, kalian harus menjelaskan itu Alkitab itu kepada siapa? Linnasi, kepada manusia, ya. Wala taktumunahu, dan jangan menyembunyikannya ini. Jadi tidak boleh menyembunyikan. Apa arti menyembunyikannya? Ya tidak membahasnya. Jadi wala taktumunahu, jangan menyembunyikannya ini. Lamnya lah larangan ini, lam nahi namanya. Kemudian ini ada taktumunahu. Hu-nya kembali lagi tadi kepada itu tadi nih. Kembali ke sini lagi nih, ya. Jangan kalian menyembunyikan kitab suci itu. Ya. Jadi la tubayyinuna, benar-benar sungguh-sungguh kalian harus menjelaskan kitab suci itu kepada manusia dan jangan sekali-sekali menyembunyikannya. Fanabazuhu, tetapi apa yang terjadi terhadap utul kitab ini, pada sudah ada misak dengan Allah, fanabazuhu, mereka melemparkan, mencampakkan kitab suci. Hu-nya kembali lagi kitab suci ini. Kembali lagi ke sini nih. Ya. Mereka mencampakkannya. Kalau dalam Islam, kata Nabi adalah mahjur, ya, ditinggalkan, dijauhi. Kan ada juga seperti ini dalam Al-Quran, dalam Islam, yaitu surat Al-Furqan ayat 30 itu yang biasa kita baca ketika Nabi di hadapan Allah berkata, qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an, surat Al-Quran, mahjura. Kalau di sini, kalau mahjur itu ditinggalkan. Kalau di sini panabazuhu, lalu dia melemparkan, mencampakkan Alkitab itu wara azurim, ke belakang punggung mereka. Jadi simpan di belakang. Jadi depannya apa? Ya beragama berdasarkan angan-angan, hawa nafsu yang pernah kita bahas. Ya. Panabazuhu wara azuhurihim. Mereka mencampakkannya ke belakang punggung mereka. Wara azuhurihim, ke belakang punggung mereka. Washtarau bihi samanan qalila, dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Ya, coba. Jadi agama digunakan untuk mencari nafkah. Mohon maaf, ya. Mas Kaiser bagian. Makanya dalam agama kan sudah ada mekanisme, ada orang bayar zakat, infak, sedekah, tapi tidak perlu lagi dikapitalisasi. Ya. Kalau dikapitalisasi, ya berarti samanan qalila namanya. Washtarau, dan mereka menjual bihi, isi kitab suci itu. Ini ia kembali lagi ke sini, ke atas lagi. Wastarobi, dia menjual janjinya untuk menerangkan kitab suci itu samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Berapapun harga yang kita minta kepada umat, maka itu adalah harga yang sedikit. Kenapa? Karena aslinya kitab suci itu adalah sama dengan pasangannya Allah, pasangannya manusia suci. Al-Quran adalah Allah itu sendiri sebetulnya menjelmanya dalam bentuk kalimat-kalimat, menjelmakan diri dalam bentuk kalimat-kalimat, dan karenanya Rasulnya adalah pilihannya juga. Allah berada bersama dengan malaikat padanya, bersama dengan kitab suci juga, maka harusnya kita merasa cukup dengan mereka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Jadi kalau merasa belum cukup bersama dengan Allah, berarti belum bertawakal namanya. Bertawakal. Jadi washtarau samanan qalila, mereka menjual kitab suci dengan harga yang sedikit, atau janjinya dengan harga yang sedikit. Fabi sama yashtarun, dan itulah seburuk-buruk apa yang mereka perjualbelikan. Itulah barter yang paling buruk. Ya, bisa seburuk-buruknya barter. Kita artikan saja ini yashtarun, barter. Jadi mereka itulah barter yang paling buruk, karena membarter antara kitab suci dan dunia yang harganya sedikit, samanan qalila. Ya. Membarter kitab suci dengan dunia sedikit. Ya. Tetapi memang itu tadi kesalahannya dari umat juga. Ya, umat juga kok terkadang berikan cek kosong kepada orang yang dianggap mewakili agama seperti itu. Sehingga kemudian lahirlah penyalahgunaan agama seperti itu. Dan sebetulnya ini yang kita saksikan sekarang di dunia. Dalam keadaan normal kan orang semua ustadz bisa berkuar-kuar sebagai ahli tauhid. Tapi sekarang ketika Palestina dibombardir, sekarang buktinya apakah mereka ikut memprotes di mana-mana? Kalau tidak, ya berarti kan tidak ada kemanusiaannya, tidak ada kemanusiaan, tidak ada ketuhanan. Karena kemanusiaan dan ketuhanan itu identik. Tidak ada tanda kita mencintai Tuhan kalau kita tidak mencintai sesama.
Jadi sama yastarun, seburuk-buruknya apa mereka perjualbelikan. Ya, seperti itu. Ini adalah tanda berbahagia ya, gembira biasanya, ini adalah ikon gembira. Kalau gambar ini kita angkat, biasanya itu tanda senang. Jadi kalau bibirnya ke bawah kayak gini, ya. Kalau bibirnya ke bawah sini, nah itu biasanya nggak bagus ya. Nah, tapi ini bibirnya nengok ke atas, apa balik, bengkok ke atas, berarti senang ya. Nah, sekarang kita bicara tentang betapa banyak orang yang bergembira, tapi kegembiraan itu merusak dirinya. Kegembiraan apa? Kegembiraan karena menganggap itu hasil usahanya. Bahkan belum berusaha, tapi sudah dipuji, senang banget. Nah, kita lihat ayatnya. Ya. La tasabanna ladina yafrahuna. Jadi ini kata-kata la tasabanna, janganlah kalian mengira. La tasabanna, jangan kalian mengira. Tasabanna. Siapa? Ya, yaitu alladzina yafrahuna. Ya, yafrahuna. Jadi yafrahuna itu bergembira, ini kita artikan yafrahuna. Yang merasa senang, merasa gembira. La tasabanna alladzina yafrahuna bima atau. Janganlah kau menyangka, mengira orang-orang yang yafrahuna, bergembira, bima atau dengan apa yang diberikan kepadanya, ya, yang mereka lakukan maksudnya, atau janganlah kau mengira orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka lakukan, wa yuhibbun, atau apa mereka dapatkan, bisa juga, yang misalnya dapat rezeki misalnya. Wa yuhibbuna, dan dia suka, sampai menggunakan kata-kata yuhibbuna. Al-Quran menggunakan kata yuhibbuna dari kata hub, ya. Wa yuhibbuna ayyuhmadu, dia suka banget dipuji. Karena ada orang suka dipuji, ya. Kalau tidak dipuji marah, kan begitu. Wa yuhibbuna ayyuhmadu, suka dipuji, ya. Wa yuhibbuna ayyuhmadu, ya. Biasanya kalau ada orang suka dipuji, pada saat yang sama juga suka berkeluh kesah, seperti itu. Apapun dikeluh kesahkan, seperti itu. Ya, terkadang kita sudah mengaku pengikut Bunda Fatimah, tetapi kita suka berkeluh kesah. Ini seharusnya kita malu sama Bunda Fatimah. Mengaku-ngaku sebagai pecintanya, pengikutnya, tapi kenapa? Karena Fatimah itu ketika dia sakit dan salah satu tulang rusuknya patah, bayangkan siapa yang tidak sakit kalau tulang rusuk patah. Tapi dia membuat sedemikian rupa agar tidak ketahuan oleh suami dan anak-anaknya. Luar biasa. Ya, kita ulangi lagi cerita ini karena Bapak Ibu, terutama para pecinta Fatimah yang hadir di sini, tahu sekali bahwa Fatimah itu pernah patah tulang rusuknya sampai dan itu bawanya kematian, dan tidak pernah berkeluh kesah kepada suami dan anaknya. Kenapa? Karena dia bilang dia tidak ingin deritanya dipikul oleh anak-anaknya. Tidak ingin juga deritanya mengganggu tugas-tugas suaminya. Coba. Maka biarlah derita itu dia tanggung sendiri. Dan itu kemudian diketahui kapan? Setelah dia meninggal dunia. Dimandikan oleh suaminya, dia merasakan tulangnya patah. Menangislah suaminya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dapat Bapak bayangkan kalau tulang patah. Ya, tetapi kita sekarang sedikit-sedikit saja berkeluh kesah. Ya. Minta diorganisasikan lagi supaya kita mengatasi masalah kita dengan berbagai macam cara. Ya, begitu apa namanya. Ya. Jadi yang namanya orang beriman itu tangguh hatinya. Kalau di sini sedikit-sedikit minta dipuji, coba lihat di sini. Ya. Bahkan lam yaf'alu, bahkan belum dikerjakan sudah minta dipuji nih. Lam yaf'alu ini, lam belum yaf'alu nih. Yuhibbuna, dia suka, ayyuhmadu. Kan kita belajar dari Al-Quran, Pak Bus sekalian. Kita berharap bahwa Al-Quran ini membentuk batin kita, membentuk jiwa kita, membentuk karakter kita. Yuhibbuna, dia suka banget, ayyuhmadu, untuk dipuji. Bimalamnya, bahkan terhadap yang belum dikerjakannya. Belum dia kerjakan, minta dipuji. Ya. Bimalam yaf'alu, terhadap apa yang mereka belum kerjakan. Fala tahsabannahum bimafazatin. Jangan sampai kamu menyangka, kalian menyangka mereka itu. Sudah 2 kali nih.
La tasabanna, jangan kau menyangka. Ini 2 kali muncul ini Pak Bu sekalian ya. Ini sama di sini nih. Ini juga sama di sini nih. Ya. Ya, bedanya di sini ada tambahan fa-nya di depannya, di sini juga ada dhamir hum di belakangnya. Tapi ini sama tasabanna juga. Jadi ini perbedaannya di sini nih. Di sini ada hum di belakangnya. Di sini juga ada fa tambahannya. Kalau kita hilangkan fa-nya ini sama la tasabanna ya. Jadi ulangi 2 kali. Dan yang mengatakan ini bukan saya, Pak Ustaz, ini Allah. La tasabanna, jangan kau mengira. Itu Tuhan bilang begitu kepada kita, wahai manusia hambaku, kamu jangan mengira ya, bahwa orang-orang yang yafrahuna bima, atau yang merasa gembira dengan apa yang mereka kerjakan, bahkan wayuhibbuna, suka untuk dipuji terhadap apa yang mereka belum kerjakan. Diulangi lagi, fala tasabanhum, jangan kira mereka itu bima fazatim minal adab, lolos dari azab. Jadi artinya apa? Kalau ada ego sedikit saja di diri kita untuk suka, merasa senang sendiri, maka itu adalah azab. Jadi Allah mengatakan jangan kira dia terlepas dari azab. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Kita tahu apa kurangnya iblis kalau Bapak Ibu sekalian lihat. Iblis itu bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Iblis itu tahu kalau pencipta alam semesta cuma satu, Rabbul Alamin. Selalu kepada Allah berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kan begitu. Bahkan ketika dia menggoda dikatakan fabi izzatika, dengan kekuasaanmu Tuhan, dengan kemuliaanmu, coba. Dia tahu kalau ada akhirat, karena dia minta diperpanjang umurnya sampai hari akhirat. Ila yaumi yub'atsun. Dia tahu. Jadi apa yang imannya iblis kurang sebetulnya kalau kita lihat? Beriman kepada Allah, iya, sudah tauhidnya benar. Yang kedua adalah dia tahu kalau alam semesta ada penciptanya, ada khaliknya. Tidak berarti dirinya adalah makhluk. Dia tahu kalau ada hari kebangkitan. Ya. Di mana masalahnya? Masalahnya cuma satu. Dia merasa dirinya lebih baik. Ana khairu minhu. Saya kan lebih baik dari dia. Nah itu dia. Merasa senang untuk dipuji. Ya. Saya kan lebih baik dari dia. Dia merasa pantas dipuji walaupun belum dikerjakan sekalipun. Allah mengatakan, fala tasabannahum bimafazati minal adab. Kamu jangan menyangka, mengira mereka itu terlepas dengan cara seperti itu minal adab, dari adab. Allah mengatakan walahum, bagi mereka itu adzabun alim. Jadi bagi mereka seperti ini adzabun alim, ada azab yang sangat pedih. Ini Bapak sekalian, ini kan untuk kita. Ayat ini untuk kita jadikan sebagai introspeksi agar apa? Agar cara beragama kita benar. Karena kan berbicara tentang alladzina utul kitab sebelumnya. Artinya ada kitab suci di tangan mereka tetapi tidak diterangkan tadi. Makanya kan janjinya adalah supaya menerangkan kitab suci. Karena cara beragama menjadi salah, menjadi bengkok, menjadi mispersepsi apabila persepsi kita, jiwa kita, cara pandang kita tidak digait, tidak dibimbing, tidak diarahkan, ya, tidak dipandu oleh kitab suci. Nah, ujung-ujungnya kita beragama apa? Beragama seperti iblis tadinya, yaitu suka sekali dipuji. Ayyuh madun. Suka sekali dipuji. Padahal kan ya hamdun itu hanya untuk Allah. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji. Kata alhamdulillah di situ, alif lam ma'rifah, menunjukkan satu-satunya yang pantas dipuji. Artinya seluruh pujian hanya untuk Allah. Jadi kalau kita pahami surat Al-Fatihah, ayat 2-nya kan alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi tidak boleh ada tempat bagi kita untuk dipuji. Karena seluruh pujian hanya untuk Allah. Tapi ini yuhibbuna ayyuhmadu, suka untuk dipuji. Bima lam yaf'alu, bahkan terhadap apa yang belum dikerjakannya. Jadi ayat ini kita anggap sebagai ayat irfan, Pak Bu sekalian. Ayat yang mengajarkan kita untuk tawadu, untuk humble, untuk menghilangkan ego kita, untuk melepaskan diri kita, ego kita dari diri kita. Yang ada hanya Allah. Jadi kita harus fana, sehingga yang ada hanya Allah. Kita ini, kita harus fana, tidak hilang, binasa. Yang ada hanya Allah. Seperti mana Allah mengatakan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya ini harus fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada ini harus fana. Satu-satunya yang boleh ada, yang baqa adalah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi ini adalah ayat yang sangat penting karena kita ini terkadang suka sekali dipuji, bahkan minta orang lain memuji kita.
Biasanya orang tersinggung itu kalau tidak dipuji, kamu gitu. Ini adalah alam semesta, gambar alam semesta. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Alam semesta yang begini besar, yang begini luas, ya. Kita pernah angkat dulu di sini, Bapak sekalian, ukuran-ukurannya sampai ukuran cahaya. Sampai sekarang nggak ada orang tahu berapa di mana batasnya alam semesta, tidak ada yang tahu. Begitu luasnya, sampai jaraknya menggunakan ukuran tahun cahaya. Ya. Siapa punya itu semuanya? Lillah, kepunyaan Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Kenapa Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardh? Supaya memberikan teguran kepada diri kita masing-masing bahwa tidak ada dalam diri kita yang pantas dipuji. Ya. Apa yang pantas dipuji? Tubuh kita, semuanya kan dari tanah. Tanah ini dari bumi. Bumi ini tidak terjadi dengan sendirinya, dari Allah, coba. Ya. Jadi diri kita ini adalah perpaduan antara langit dan bumi. Tumbuh-tumbuhan itu perpaduan antara tanah dengan matahari. Kalau tidak ada matahari, tidak ada fotosintesis. Tidak ada fotosintesis, tidak ada tidak ada warna klorofilnya, itu si tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi perpaduan, tidak akan ada tumbuh-tumbuhan kalau tidak ada matahari. Dan matahari yang tepat. Jarak antara matahari dan bumi harus presisi, tepat. Kalau mendekat sedikit kepada matahari, bumi akan menjadi gurun tandus, tidak bisa ditempati dan tidak akan ada air. Kalau bumi menjauh sedikit daripada posisinya sekarang, maka bumi akan membeku airnya dan tidak bisa digunakan. Harus dikotok-kotok pakai palu kalau mau diminum. Habis itu kita bakar dulu, airnya baru mencair. Dan itu tidak mungkin. Jadi ini adalah Allah yang membuatnya. Jadi kita tidak ada yang pantas dipujikan. Kita dipuji karena otak kita. Ini otak kan dari tanah. Kita dipuji dengan akal kita dari fitrah kita. Dari rohani yang Allah tiupkan kepada diri kita. Jadi akal dari roh yang Allah tiupkan. Otak itu kan benda yang ada di dalam kepala kita. Dalam tengkorak kepala kita itu dari tanah. Ya. Apa yang kita pantas dipujikan? Darah yang mengalir dalam diri kita ini dari berbagai macam zat yang kita minum, termasuk air yang kita minum setiap hari. Ya. Jadi tidak ada yang bisa kita milik kita. Semuanya milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Ya. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Maka tidak pantas kita untuk dipuji sebetulnya. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kadar-kadarnya semuanya Allah tentukan. Seperti yang pernah kita terangkan bahwa mata kita seperti ini tiba-tiba berhenti tumbuh. Bayangkan kalau mata kita tetap tumbuh ke depan seperti ini. Ya. Kuping kita berhenti tumbuh. Coba kalau tubuh kita, kuping kita masih tumbuh terus. Kita setiap hari makan, tapi tinggi kita sudah berhenti. Bayangkan kalau setiap kita makan masih tumbuh seperti bayi yang tumbuh. Coba. Kenapa bisa begitu? Allah berikan ketetapan, namanya qadir. Allah sudah berikan kadar-kadarnya masing-masing. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Cuma kita manusia ini tidak bersyukur. Cuma kekurangan sedikit, berkeluh kesah. Ya. Menganggap Tuhan tidak mencintainya. Ya. Kita harusnya malu dari Allah SWT kalau sedikit-sedikit minta kepada Allah, sementara Allah telah memberikan begitu banyak kepada kita. Kalau kita sedikit-sedikit minta kepada Allah, berarti tidak mensyukuri apa yang sudah ada. Ya, itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, ada seorang ulama yang waktu di usia tuanya tidak buta dan mau disembuhkan, dia katakan, cukuplah, saya sudah terlalu banyak menggunakan mata saya. Coba. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, harusnya kita syukuri. Ya, tidak ada yang pantas kita keluh kesahkan. Karena Allah SWT telah memberikan begitu banyak. Al-Quran mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Jadi satu-satunya jalan kita menjaga kesehatan kita, wajib makan dan minum, supaya apa? Supaya bermanfaat bagi orang lain. Beribadah kepada Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah sebabnya Imam Khomeini ketika usia menjelang kematian kan sakit tuh. Dan dia akan dioperasi. Apa kata dia? Masih bermanfaatkah saya orang lain seandainya saya sehat? Kira-kira gitulah. Kalau masih bermanfaat silakan. Kalau memang sudah tidak akan bermanfaat, ya saya terima ini semuanya apa adanya. Coba. Jadi intinya adalah bermanfaat. Tapi kan rata-rata kita kan hidup untuk diri kita.
untuk diri kita, bukan diniatkan untuk orang lain, untuk diri kita. Jadi apa yang kita minta untuk diri kita. Begitu kita dapat untuk diri kita, senangnya tidak ketulungan. Itu tadi, suka dipuji atas dirinya. Ya. Bahkan terkadang juga kita berdoa, dijawab doa kita, kita pun, oh berkat doa saya. Seperti itu jemaah sekalian. Pokoknya kita suka dipuji atas diri kita. Ya. Berkas rasa rajin salat malam, saya dapat begini. Semuanya untuk dirinya, diri dia. Ya. Berkat kemarin saya pergi umroh, pergi haji, saya pergi ke Jabal Rahmah, berdoa di sana, pulang tiba-tiba saya dapat jodoh. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Jadi selalu diri kita yang kita bicarakan. Padahal kita beragama ini justru menghilangkan diri kita dan hanya Allah saja. Karena Allah mengatakan, walillahi mulkus samawati. Kalian tidak ada, yang ada adalah Allah. Kalian ini bagian daripada mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Inilah menyebabkan kenapa semakin beragama kita di masyarakat kita, semakin fenomena kekerasan tetap ada. Kenapa? Karena agama tidak menjangkau hati, tidak membuat orang fana. Bayangkan ada orang dewasa bisa menenggelamkan anak kecil 6 tahun sampai 12 kali tenggelamkan. Di mana kemanusiaan? Pada Islam juga. Ada anak sekolah umur 16 tahun membunuh satu keluarga dan memperkosa istri dan anak ibunya. Coba bayangkan. Ibu dan anaknya, coba. Anak sekolah. Ya. Dan ini sering terjadi di masyarakat kita. Kenapa jemaah sekalian? Kan menunjukkan bahwa beragama ini tidak menyentuh aspek yang paling dalam dari hati kita. Agama justru mematerialisasi kita. Agama membuat kita menjadi mengkapitalisasi agama. Ya. Agama sudah kehilangan aspek spiritualnya. Semua diukur dengan uang dan uang. Semua kita ukur dengan materi dan materi. Ya. Wallahu ala kulli syai'in. Allah yang menentukan segala kadar. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi kan mengherankan Pak sekalian, kita di negara mayoritas Islam, jumlah umrah setiap saat meningkat, ya sampai tidak muat di Mekah sana hajinya. Tapi kok kekerasan tetap ada, ya. Baik, apalagi dalam kekerasan politik lebih parah lagi. Ya. Kekerasan dalam masyarakat seperti pembunuhan dan sebagainya itu ada. Ya. Sedikit-sedikit orang dengan gampang dicekik, mati, meninggal dunia. Ya. Sedikit-sedikit dibacok, meninggal. Seperti itu yang terjadi di masyarakat kita. Ini pasti ada yang salah dalam keberagaman kita. Ya. Oleh sebab itulah kita harus mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini adalah ayat terakhir tentang penciptaan alam semesta. Ya. Ini ayat terkenal ya, biasanya dihafal sampai ayat 194 atau 193 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan pada perputaran malam dan siang. La ayatin, benar-benar ada ayat, ada tanda-tanda. Li ulil albab, bagi ulul albab. Li ulil albab ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian siang dan malam. La ayatin, benar-benar ada tanda, li ulil albab, bagi ulul albab. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian malam dan siang. La ayatin, benar, ini lamnya taukid. Benar-benar ada ayat bagi siapa? Ulul albab. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Kita tidak pantas sih puji. Ingat tadi kan ujungnya kan pujian. Ya. Ujungnya pujian. Dan ini yang disebut dengan ujian terhadap diri kita. Kan ayat pertamanya kan latu belawuna. Kalian pasti akan diuji. Fi amwalikum wa anfusikum, di dalam harta dan diri kalian. Kan ini ayatnya tadi di awal. Jadi kita diuji pada harta dan pada diri kita. Ya. Kekurangan harta sedikit, berkeluh kesah luar biasa. Padahal Allah telah berikan kepada kita luar biasa banyaknya. Ya. Begitu kita sedikit ada masalah, kita seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Ya. Padahal Bunda Pati menunjukkan tadinya tulang rusuknya patah, tapi tidak pernah berkeluh kesah. Sampai tidak ketahuan oleh anak-anaknya dan suaminya sendiri.
begitu rapihnya menyimpan perasaannya. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Ya, kita lihat ayat-ayat sejalan tadi dengan ayat yang kita baca. Ya. Kita mulai dari surat Al-An'am ya. Kita percepat karena waktu terbatas supaya ada bandingan tadi. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard, dan dialah Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Jadi kita ini manusia pilihan, khalaif, kita ini adalah khalifah di muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, dan kalian itu bertingkat-tingkat. Wa rafa'a, dia Allah mengangkat ba'dakum sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, darajatin, beberapa derajat, yaitu ada nabi, ada rasul, dan kita ada manusia biasa. Nabi-nabi juga bertingkat-tingkat. Perkirakan ada sekitar 124.000 nabi. Dan hanya 25 orang yang masuk kategori nabi dan rasul. Dan hanya 5 orang masuk kategori ulul asmi. Dan hanya 1 menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Bertingkat-tingkat. Itu nabi saja bertingkat-tingkat, apalagi kita. Ya. Jadi warafa ba'dakum fawqa ba'din darajatin, beberapa derajat. Untuk apa? Nanti liyabluwakum, untuk menguji kalian. Fima atakum, apa yang diberikan kepada kalian? 2 tadi, harta dan diri kita. Kan tadi ayat yang kita bahas di surat Al-Imran adalah fi amwalikum wa anfusikum, itu ma'atakum. Ya. Apa ujiannya? Apakah kita merasa memiliki apa yang kita lakukan, yang kita miliki, atau tidak? Kalau kita merasa memiliki apa yang kita lakukan dan apa yang kita miliki, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Apa namanya bersyukur? Kita tidak punya apa-apa. Kita adalah fakir, antumul fuqara ila Allah. Kita adalah fakir kepada Allah. Jadi liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab. Tuhan itu sangat cepat siksanya. Tetapi pada saat yang sama, kalau kita menyadari sejak awal kita salah dan kita kembali kepada Allah, dia juga innahu lagafur rahim. Dia juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-An'am ya. Walaqad ji'tumuna furada. Allah mengatakan di surat Al-An'am ini, surat 6 ayatnya 94. Walaqad ji'tumuna furada. Dan sungguh kalian akan datang kepada kami. Ji'tumuna, kalian akan datang kepada kami. Maksudnya nanti di akhirat. Kenapa kami? Kan Tuhan cuma satu. Itu kita datang kepada Allah, dan orang-orang suci yang Allah tunjuk di dunia ini mewakili dirinya kepada kita manusia. Jadi sungguh kalian akan datang kepada kami nanti di akhirat furada, dalam keadaan sendiri-sendiri. Ingat, sendiri-sendiri Pak Bos kalian. Tidak bersama dengan suami kita, tidak bersama dengan istri kita, tidak bersama dengan anak-anak kita, tidak bersama dengan orang tua kita, bahkan tidak bersama dengan guru-guru kita. Furada, karena furada itu sendiri-sendiri. Dalam keadaan sendiri-sendiri, ya. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kami ciptakan di awal kalian. Ketika kita di awal kan sendiri-sendiri. Ada orang kembali dalam perut ibunya, tetapi masing-masing tidak saling mengenal di dalam perut ibunya, sendiri-sendiri. Keluarnya juga sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalian datang kepada kami furada, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian di awal kali. Wa taraktum ma khawwalnakum, dan semua yang kalian usahakan di dunia akan kalian tinggalkan. Rumah dengan isinya, kereta, mobil dengan keindahannya, harta benda semuanya. Taraktum, kalian akan tinggalkan ma khawwalnakum, apa yang kami karuniakan kepada kalian. Wara zuhurikum, di belakang kalian. Jadi ditinggalkan di belakang. Caranya kita bawa. Wa ma nara ma'akum syufa'akum, dan kami tidak akan melihat, tidak akan pernah melihat nanti di sana apa yang kamu anggap sebagai pemberi syafaat, yaitu dalam bentuk sekutu-sekutu kalian. Jadi artinya apa? Ada syafaat di sana, tapi dari orang yang benar. Tapi kalau kita berharap syafaat daripada sekutu kita, sekutu yang kita sembah selain Allah, maka itu adalah tidak ada. Ini maksudnya. Laqad taqatta'a bainakum, maka terputuslah hubungan di antara kalian. Antara kalian dengan sembah-sembah kalian, antara kalian dengan ulama dan sebagainya. Kita sudah bahas juga. Wadalla ankum ma kuntum tazmun, ya. Dan hilanglah semua dari kalian apa yang kalian sangka di dunia bisa membantu kalian. Jadi celakalah kita kalau seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini surat Al-Araf, ya. Sama tadi. Ini adalah ayat 43. Iya tadi, ini Al-An'am tadi ya, ini Al-Araf ya. Jadi tadi ini adalah surat Al-An'am ya.
ayatnya 94. Sekarang Al-Araf ya, ayatnya 43. Wa nazakna ma fi surihim min ghillin, dan kami cabut apa yang ada dalam dada mereka, min ghillin dalam bentuk gilun, penyakit hati. Jadi artinya Pak, ahli surga itu tidak boleh ada penyakit hati, gilun. Makanya kan ada doa-doa kita tuh, Rabbana la taj'alna, apa itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan. Itu kan ada. Itu doa itu ada dalam surat Al-Hasyr. Ya. Jadi itu surat Al-Hasyr kalau tidak salah ayat 9 atau ayat 10. Ya. Jadi wa naza'na ma fi sururihim min ghillin tajri min tahtimul anhar. Surganya di sana dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa qalu, dan mereka berkata apa? Alhamdulillah. Nah, itu tadi. Kalau kita kata justru terbalik. Kita ingin dipuji. Kalau aslinya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang pantas dari kita. Wa qalu alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, hadana, memberikan petunjuk kepada kami, li hadza. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menggait kita untuk memberikan petunjuk ke dalam surga, sehingga masuk ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak mungkin dapat petunjuk kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Jadi satu-satunya petunjuk Allah. Ma kunna, kami tidak mungkin linahtadiya mendapatkan petunjuk seandainya laula an hadanallah. Seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Ya. Jadi Allah yang memberikan petunjuk. Makanya kita berserah diri kepada Allah supaya Allah berikan petunjuk kepada kita. Bukan datang kepada Allah justru memperbesar aku kita. Ya. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh datang Rasul Tuhan kami dengan benar. Ya. Wanudu, dan dipanggil antil kumul jannatu uristuma. Inilah surga yang kalian diwariskan kepada kalian seterusnya. Karena ayatnya banyak, kita pindah. Kita ambil itu saja. Intinya adalah orang ahli surga itu mengatakan alhamdulillah. Tidak ada keinginan untuk dipuji sama sekali sehingga masuk di sana. Ini sekarang surat Al-Araf ya. Al-Araf juga tadi 43, sekarang 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah. Katakanlah Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullah ilaikum. Sungguhnya aku ini adalah Rasul Allah untuk kalian. Jami'ah, seluruhnya tanpa kecuali, seluruh manusia. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Siapakah Allah yang mengutus saya? Ini kan Rasulullah, utusan Allah. Siapakah Allah yang mengutus saya? Yaitu Allah yang merupakan pemilik kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain dia. Yuhyi wa yumit. Jadi dialah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Berarti kita tidak akan mungkin hidup kalau dia tidak menghidupkan. Dan ketika kita mati, gampang hidupnya diambil kembali. Jadi kata-kata yumit itu bukanlah penganiayaan, sederhana. Miliknya diambil kembali, seperti itu. Ya. Sama kalau misalnya kita punya kereta, mobil, dipinjam. Begitu diambil orangnya, kan kita tidak punya mobil lagi. Apakah orang itu menganiaya kita? Ya, tidak. Kan mengambil mobilnya sendiri, yang gitu. Nah, begitu juga Allah meminjamkan kita hidup. Setelah itu diambil kembali hidupnya, apakah menganiaya kita? Ya tidak. Kitalah yang menganiaya diri kita sendiri karena tidak menggunakan hidup itu untuk mempersiapkan kematian. Ya. Jadi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummil ladzi yu'min, dan seterusnya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, Nabi al-Ummi, alladzi yu'minu billah, yang juga beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan kalimat-kalimatnya, wattabi'uhu, dan ikutilah sang Nabi itu, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian dapat petunjuk. Jadi intinya seperti itu. Ya, terakhir. Ini terakhir ayat 100. Kaitannya tadi dengan ulul albab. Jadi kita sekalian bahas tadinya, baru kemudian kita cari ayat-ayatnya biar waktunya lebih efektif. Ini surat Al-Maidah surat 5 ayat 100. Ini kita bicara tentang ulul albab. Kan tadi ayat terakhirnya ulul albab ya. Ayat terakhir terkatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Nah, salah satu contoh ulul albab atau
cerita atau definisi tentang ulul albab di ayat ini. Surat Al-Maidah. Banyak ayat, tapi tidak mungkin kita angkat semuanya. Jadi kita ambil Al-Maidah saja ayat 100. Qul, katakanlah Muhammad, la yastawil khabithu wat thayyibu, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Antara kejahatan dan kebaikan itu tidak sama. Ya. Semua orang tahu kok. Semua kita manusia tahu pastinya. Yang namanya buruk beda dengan yang baik. Ya. Bau parfum dengan bau bau parfum dengan bau bunga bangkai kan beda. Disebut bunga bangkai itu karena baunya bau bangkai. Ya. Jadi bau antara aroma melati dengan bau tadi bunga bangkai beda. Ya. Jadi dengan gampang kita bedakan itu baru aroma. Apalagi kalau tindakannya. Jadi la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Nah, perhatikan kata-katanya Pak Ustaz. Tidak sama antara yang buruk dengan yang baik, walaupun yang buruk itu banyak, coba. Dan menakjubkan. Kan terkadang yang buruk itu menakjubkan, banyak dan menakjubkan. Misalnya koruptor besar, kan terkadang kita takjub. Mobilnya pasti bagus-bagus, ya. Yang saya bicarakan di sini koruptor yang belum tertangkap KPK. Nanti kita lihat dia di luar itu kan mengagumkan. Ya. Banyak hartanya. Kita berpikir, alangkah indahnya kalau saya seperti dia. Ya. Jadi pada itu mengatakan la yastawil khabithu wat thayyibu. Tidak sama al-khabithu wat thayyibu. Walau a'jabaka kasratul khabith. Walaupun banyaknya jumlah yang buruk itu menakjubkan kamu. Apa yang bisa kita tangkap di sini bahwa keburukan tetap keburukan, walaupun itu menakjubkan, walaupun itu menarik hati, walaupun itu banyak jumlahnya. Nah, ulul albab nantinya itu tidak mungkin terpukau dengan banyaknya dan menakjubkannya keburukan itu. Ya. Walau jabaka kasratul khabitha, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, ya ulil albab, wa ulul albab. Jadi ulul albab itu adalah orang yang bisa melihat kebenaran dengan kebenaran, kebatilan dengan kebatilan, dan mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan itu. Jadi fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah wahai ulul albab, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung. Di fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian dapat keberuntungan atau keberbahagiaan. Nah, jadi inilah ulul albab. Jadi artinya kalau kita lihat di sini, ulul albab itu tidak berpikir kuantitatif, tapi kualitatif. Walaupun itu sedikit, tapi kalau dia benar, nah itu yang berkualitas. Tapi walaupun itu banyak dan menakjubkan, kalau itu habisah, ya tetap tidak berkualitas. Itu kuantitas saja namanya. Jadi orang ulul albab itu berpikir kualitatif dan tidak kuantitatif. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang agama ini. Ingat, Al-Quran adalah kita baca dan tadabburi, berarti sama dengan kita berguru langsung kepada Allah SWT dan bukan kepada Al-Fakir ini. Jadi kalau apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti bukan dari Allah. Pasti dari pribadi Al-Fakir sendiri dan janganlah mengikutinya. Tapi kalau apa yang sesuai sejalan dengan Al-Quran, itu pasti dari Allah dan bukan dari Al-Fakir ini. Maka jemaah sekalian seperti tadi, tugas Al-Fakir ini hanyalah membacakan saja. Karena Tuhan mengatakan tadi, bacakanlah, terangkanlah kepada mereka, kepada manusia, isi kitab suci tersebut. Dan saya sudah menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian berbahagia. Persoalan kita mau laksanakannya atau tidak, ya terserah kita masing-masing. Tugas saya hanyalah sekedar menyampaikan saja. Bahkan Nabi pun Allah mengatakan kepadanya, wa ma alaika illal balagh. Tiadalah kewajiban kamu Muhammad kecuali hanyalah menjadi penyampai saja. Dalam surat lain dikatakan, dalam surat Al-Ghasyiyah dikatakan, fadzakir innama anta mudzakir, beri peringatanlah. Kamu Muhammad hanyalah pemberi peringatan saja. Lasta alaihim bimusaitirin. Kamu tidak punya hak untuk memaksakan kehendakmu kepada mereka. Maka begitu juga kita pada malam hari sampaikan bahwa ini hanyalah penyampaian saja. Yang melaksanakannya silakan, yang tidak juga masing-masing nanti bertanggung jawab di hadapan Allah.
Allah mengatakan lana a'maluna walakum amalukum. Bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Toh nanti seperti ayatnya tadi, kita dibangkitkan di akhirat dalam keadaan apa tadi? Furada. Ya, tadi dalam keadaan sendiri-sendiri. Jadi kita tadi di akhirat adalah dalam keadaan sendiri-sendiri. Nah, tadi di sini ya. Dalam keadaan sendiri-sendiri. Mana tadi? Oh, ini yang mana? Ya, dalam keadaan sendiri-sendiri. Ya, oh ternyata bukan di sini tadi ya. Tapi di surat yang kita angkat tadinya di sana ya. Jadi inilah pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau khilaf salah dari kekhilafan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan dengan maaf yang setinggi-tingginya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib. Baik. Ustaz, beri pencerahan dan teguran bahawa ayat 190 berhujung dengan para ulil albab tadi amat jelas dalam pandangan hidup mereka sejak Allah berfirman ini ja'ilun fil ardi khalifah, maka berlalu 124,000 Nabi tadi Ustaz kata, 25 Rasul dan 5 Ahlul Azmi sebagai utusan Allah. Allah buktikan bahawa kemahakuasaan Allah tu membuat iblis atau syaitan atau siapa pun tak dapat halangi, sehingga akhirnya Laila di zaman mana pun akan memunculkan an-naharnya melalui utusan tersebut. Sampailah kita akhirnya bermuara kepada zaman Imam Mahdi AS. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Barakallahu fiikum. Jadi terima kasih banyak Pak Nurdin. Tadi juga ada ayat tadi di sini tentang khulafa. Jadi kami menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Ya, ini dia. Jadi kita ini oleh Allah SWT diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, mana tadi ayatnya tuh. Ya. Itu bayinuna astaruna. Nah, berarti bukan di sini tadi dia ini. Di ayat lain tadinya, di ayat yang kita bahas tadi di sini nih, ya, ayat di sini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, intinya adalah bahwa kita ditugaskan di muka bumi ini satu ya, sebagai untuk beribadah ya, untuk beribadah. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada kuliah buduni. Harusnya ada ya mutakalim di sana tapi dihapus, dihilangkan karena sudah bisa dipahami. Jadi tiadalah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Satu. Yang kedua, apakah tugas ibadah itu sebetulnya yang paling diharapkan Allah dari kita? Yaitu tadi menjadi khalifah di muka bumi, ya, mewakili Tuhan di muka bumi. Kenapa? Di muka bumi inilah kita semuanya menyaksikan seluruh alam semesta dan seluruh kehidupan, selain daripada manusia juga. Manusia dan selain daripada manusia. Nah, kekhalifahan artinya apa? Setiap kita berpikir, membuat konsep di dalam pikiran kita bahwa kita ini adalah wakilnya Tuhan di muka bumi. Khalifah itu kan wakil Tuhan di muka bumi. Karena kita adalah wakil Tuhan di muka bumi, dan tadi dikatakan kita itu bertingkat-tingkat derajatin tadi, maka otomatis derajat itu ada yang paling tinggi derajatnya, yaitu para ulul azmi, terutama Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka dialah khalifahnya segala khalifah gitu. Dan karena bumi ini selalu harus ada khalifah, maka khalifahnya khalifah harus menunjuk lagi khalifah berikutnya, seperti itu. Sampai kapan? Sampai akhir masa, sampai nanti kemudian semua akan dituntaskan oleh Allah melalui khalifah yang terakhir. Kalau khalifah yang terakhir sudah muncul, berarti akan tuntas, akan selesai kehidupan ini. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, dengan demikian ketika ini muncul di dalam kepala kita, maka tujuan beragama itu adalah menjalankan tugas kekhalifahan. Seperti pembahasan kita sebelumnya. Betapa banyak orang beragama itu hanya merasa senang sendiri karena tahajudnya banyak, ya, salat 5 waktunya tepat, disertai dengan rawatib dan ataukah qabliyah ba'diyah. Itu sampai di situ saja. Membanggakan atau merasa senang bisa berpuasa Senin Kamis. Tapi tidak pernah peduli kepada orang lain, terutama kepada kasus seperti Palestina.
Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi. Dan Masjid Al-Aqsa itu akan menjadi taruhannya. Ya, seperti itu. Ini kan disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi banyak orang yang hanya membuat dirinya terperangkap di dalam tempurung kelapa. Ya, jadi sama dengan katak dalam tempurung. Ya. Hanya di sana saja dia berbicara dan tidak mau melihat alam di luar sana. Beragama hanya untuk kepentingan lingkungannya yang ada dalam tempurung itu tadi. Tidak lebih dari itu, tidak mau keluar sana. Ya. Tidak pernah memperjuangkan pihak luar yang dianggap berhasil beragama kalau hajat-hajatnya sudah terpenuhi. Harusnya beragama itu kapan? Apabila kita bisa memenuhi hajat orang lain. Ingat. Yang disebut beragama dengan benar apabila kita memenuhi hajat orang lain. Karena kita khalifah tadinya. Kalau kita hanya memenuhi hajat kita, ya bukan khalifah namanya. Itu terjadi pada hewan-hewan. Hewan-hewan itu sudah senang kalau sudah kenyang sendiri. Coba lihat sapi. Dia sapi, makan rumput-rumput. Begitu sudah penuh di sininya, dia pergi duduk-duduk atau baring-baring di bawah pohon sambil mengunyah-ngunyah, sudah puas. Seperti itu. Nah, dengan demikian bedanya hewan dengan manusia di situ. Kalau kita manusia justru datang memikirkan orang lain, dan itulah khalifah. Ya. Kalau hewani memikirkan dirinya sendiri, seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita lihat ikan itu memakan anaknya sendiri kalau dia lapar. Ikan kan memakan anaknya sendiri kalau dia lapar. Nah, seperti itu. Nah, kita bukan ikan, kita bukan hewan-hewan. Kita adalah manusia. Manusia tugasnya khalifah. Khalifah adalah berpikir tentang orang lain, bukan berpikir tentang diri kita. Itulah sebabnya di masa kita Bunda Fatimah mencontohkan, Bunda Fatimah tidak pernah menceritakan dirinya kepada orang lain. Kenapa? Karena tidak ingin menjadi beban. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan, membantu orang lain dari bebannya, minimal jangan kita membuat beban kita dipikul oleh orang lain. Kalau kita tidak bisa membantu meringankan beban orang lain, minimal jangan kita bebankan beban kita kepada orang lain. Seperti yang dilakukan Bunda Fatimah. Coba lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali karramallahu wajhah, ketika ditebas lehernya di bulan Ramadan, tanggal 19 Ramadan. Apa kata-katanya? Apa lantas mengumpat-ngumpat orang membunuhnya? Ya, dia katakan, perlakukan dia dengan baik. Luar biasa. Tangkap dia, tetapi perlakukan dia dengan baik. Beri makan dari apa yang kamu makan. Jangan biarkan dia lapar. Coba bayangkan. Ya. Dalam keadaan sudah terluka parah ini. Masih memikirkan orang lain. Jadi jangan heran kalau Imam Ali sholat, cincinnya dikeluarkan ketika ada orang lain yang butuh. Begitu juga ketika dia sudah disakiti, dia dibacok dari belakang, saya mengatakan jangan perlakukan dia dengan kasar, luar biasa. Ya. Kasih minuman dengan apa yang kau minum, kasih makanan dari apa yang kau makan. Ya. Cobalah lihat Bapak Ibu sekalian, itulah dan inilah contoh yang kita tangkap. Jangan sampai kita hanya mengambil manfaat-manfaat material dari ini. Apa itu material? Kalau saya menjadi mohon maaf, kalau saya menjadi Rusia, saya punya kesempatan untuk arba'in setiap tahun. Saya bisa ziarah jalan-jalan. Kalau itu saja yang kita pikirkan, Pak Bu sekalian, ya apa yang bisa kita berikan kepada agama ini, kepada tugas kekhalifahan kita yang ditanyakan tadi Pak Nur. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya lagi, silakan. Di chatroom, Ustaz. Ada di chatroomnya, kita keluar dulu dari sini ya. Dari Pak Burhan. Apakah seorang yang ahli agama yang menetapkan bayaran pada kuliahnya dikira jahil murakkab? Ya saya sih tidak berani mengatakan begitu ya, karena mungkin juga kebutuhan setiap orang berbeda-beda dan sebagainya. Tapi intinya sih sebetulnya kalau agama itu berdasarkan Al-Quran ya tidak ada bayaran ya kalau agama. Selama agama yang kita bicarakan di sini adalah seperti yang diajarkan nabi-nabi, karena tidak ada nabi kan minta bayaran. Al-Quran, nabi-nabi dalam Al-Quran selalu disebutkan tuh dalam surat Asy-Syu'ara paling banyak tuh. Ya saya tidak pernah minta upah dari kalian. La as'alukum ajra. Saya tidak pernah minta upah, ajar dari kalian. In ajriya illa ala Allah.
Karena sungguhnya ajarku hanya dari Allah saja. Seperti itu semuanya. Bahkan surat Yasin kita biasa angkat. Saya mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kan surat Yasin dibaca oleh kita semuanya, terutama setiap malam Jumat biasanya. Ini kalau Yasin ini tidak ada mazhab Sunni Syiah, sama semuanya. Ya. Biasanya suka baca Yasin kalau malam Jumat. Ya. Dalam surat Yasin dikatakan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah, karena dia itulah yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini kan jelas sekali dalam Quran. Apa yang tidak jelas di ayat itu? Ikutilah orang yang tidak meminta upah, karena dia itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Coba baca surat Yasin ayat-ayat 10 atau berapa gitu. Ya, ayat 15. Pokoknya di surat Yasin itulah tempatnya. Ya. Bisa kita lihat kembali ke surat Yasin ya. Nah, jadi jemaah sekalian, kita lihat surat Yasin lagi di sini. Surat Yasin surat 36. Ini dia. Ayatnya sekitar sini nih, sekitar 15. Ini dia. Ayatnya, nah ini dia, 20. Wajah amin aqsal madinati rajulun, dan datanglah seorang laki-laki dari pojok kota. Kita artikan pojok kota, ujung kota. Yas'a, bergegas-gegas. Bercepat-cepat. Qala, seraya berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah rasul-rasul itu. Kenapa mesti diikuti rasul-rasul itu? Dijelaskan di sini. Ittabi'u, dipisah ayatnya supaya apa? Supaya tidak hanya bergantung pada rasul, tapi semua yang menjadi pembantu rasul ataukah penerus rasul. Ulama itu kan warasatul anbiya. Ini menjadi ayat tersendiri. Ini sampai di sini ayat 20. Ya qaumi ittabi'ul mursalin, ikutilah rasul-rasul itu. Kenapa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak pernah meminta kepada kalian ajar upah. Kenapa? Wahum muhtadun, karena mereka itulah orang yang dapatkan petunjuk. Ya. Wawnya di sini dalam kaidah bahasa Arab apa namanya nih? Wow, hal. Ya. Jadi bisa kita artikan karena atau sementara. Ya. Jadi jangan ikutilah orang yang tidak minta upah, karena mereka itulah, sementara mereka itulah yang dapatkan petunjuk. Wahum muhtadun, itulah yang mendapatkan petunjuk. Coba kita artikan kalau sebaliknya. Ya, jelas sekali Pak sekalian, tinggal kita mengikuti Al-Quran atau tidak. Tapi kembali tadi, ya kita ini sebagai pembawa Al-Quran hanya sekedar menyampaikan saja, tidak ada kemampuan dan keinginan kita untuk memaksakan ini kepada orang lain. Siapalah kita ini, jangankan kita ini rasul saja yang begitu suci, yang tidak ada dosanya, pun dikatakan wa ma alaika illal balag, tugas kamu Muhammad hanyalah menyampaikan saja. Karena begitu terang, makanya Al-Quran dengan bayan, al-bayina. Kenapa? Karena jelas sekali. Membaca ayat ini saya kira terang benderang, jelas sekali Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Ya, bayangkan itu, saya ketika kita mengundang dua oknum, satu oknum ustadz, satunya lagi adalah Bante itu adalah pendeta Hindu Buddha. Ketika kemudian yang Islam kita undang, langsung pertanyaan pertama, tapi kalau saya diundang, saya 5 juta itu bayarannya, bayangkan. Ustadz. Sedangkan Bante yang pendeta Buddha itu mengatakan, nggak usah. Kalau tuh ada dananya, kembalikan saja untuk kepentingan pesantren. Luar biasa. Ulangi lagi, luar biasa. Ya. Beda sekali kan. Di mana kira-kira bedanya? Ya hatinya. Ya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz, makasih Mbak Ayu. Sama-sama. Mbak Ening. Bayu, salam semua. Sama-sama. Sama-sama, Pak Pak Sumandi. Makasih Ustadz, makasih Bu Ayu. Sama-sama Beli. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Alfan. Terima kasih Ustaz. Ustaz, mana
Ustaz. Sama-sama Pak Ustaz. Saban. Ada confirmation Ustaz. Ya. Kenapa Pak Pak Saban? Ustaz, Ya. apa ada confirmation tentang presiden? Sudah confirm belum? Belum, itu baru kick count, hitung cepat. Jadi baru Lama kick ya, count, Ustaz, ya? belum ada real count-nya belum. Oh, real count belum lagi. Belum, yang ada baru kick count-nya. Mudah-mudahan Indonesia tetap aman Pak Saban. Ya, jangan Amin. gaduh lah. Sudahlah. Karena kalau Indonesia kacau, Singapura ikut terpengaruh juga. Benar, betul Ustaz. Mudah-mudahan aman insyaallah. Amin, makasih doanya. Syukuran ya Ustaz. Afwan Ayahanda. Makasih Bu Ayu, Pak Ustadz. Iya, Sama-sama. Sinta, Mas-Masin. Bapak Ibu saja duluan ya, Pak Rum, yang lain saya duluan, Pak Burhan yang berhasil mengirim kriptonya, terima kasih banyak ya. Saya pamit dulu. Saya juga mau tuh 40 Singapura dolar. Pak Rum, duluan Pak Rum. Ya, Pak Burhan. Salam. Salam sehat. Pamitan semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rum semua, Bapak Ibu, izin live